Kalau pakem ini diikuti, konten YouTube kalian lebih keren dan cakep. Musuh terbesar seorang penulis skenario sinetron itu bukan sesama penulis, bukan kesulitan nyari ide cerita. Poin yang keempat, soal akhir yang menggantung, akhir segmen yang menggantung, atau kita sebut cliffhanger. Karena tayangan sinetron itu dijeda dengan commercial break, supaya pemirsa tidak pindah channel setelah jeda iklan, maka kita wajib di akhir cerita, di akhir segmen, diberi adegan emosi yang menggantung, yang membuat pemirsa ingin menonton lagi setelah jeda iklan. Nah, hal ini nggak bisa dianggap remeh, karena kalau akhir cerita pada segmen itu biasa-biasa saja, pemirsa cenderung lari atau pindah ke saluran lain. Dan kalau orang sudah pindah channel, umumnya jarang sekali dia balik lagi. Dan ini yang ditakutkan oleh seorang penulis skenario sinetron. Makanya, musuh terbesar seorang penulis skenario sinetron itu bukan sesama penulis, bukan kesulitan nyari ide cerita, tetapi musuhnya adalah remote control. Ketika pemirsa pindah ke saluran lain, selesailah hidup kita. Nah, Sobat Writer, 4 hal yang sudah kita bahas tadi itu adalah kekasan dari skenario sinetron dibanding skenario film atau skenario lain. Coba kalau kita cermati sungguh-sungguh, 4 kekasan itu, waktu yang terbatas, jeda iklan, segmentasi, dan akhir yang menggantung. Bukannya itu hampir sama dengan karakter konten YouTube? Konten YouTube kan juga pendek-pendek, artinya waktunya terbatas, karena orang tidak suka konten yang panjang-panjang atau lama. Konten YouTube juga ada jeda iklan, yang para YouTuber belum mikirin soal segmentasi atau pembabakan. Kalau pihak YouTube yang membuat jeda, mereka nggak ngeliat apakah adegan itu menggantung atau enggak. Padahal, kalau pakem ini diikuti, konten YouTube kalian lebih keren dan cakep. Apakah nulis skenario sinetron ini hanya berguna buat writer dan YouTubers? Menurut saya sih nggak juga. Semua orang selalu membuat skenario, entah itu yang hanya tersimpan di kepala atau yang dituliskan. Tetapi intinya semua orang perlu skenario. Segala sesuatu perlu skenario. Mungkin ada orang yang bilang, hidup gua ngalir aja, gua nggak perlu skenario. Keputusan untuk memilih hidup yang mengalir aja, itu juga skenario.